Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim amma ba'du. Sebelumnya apa suara saya oke? Oke Ustadz, Nah, masuk. Ustaz, Aman. Jelas ya, aman ya? Jelas Ustadz. Ya. Alhamdulillah, sore hari ini kita kembali bermuajahah, kembali bertatap muka dalam rangkaian thalabul ilim sebenarnya ya. Dalam rangkaian kita mencari ilmu dan penyampai materi tidak lebih baik daripada yang mendengarkan materi karena Nabi bersabda, al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khair, bahwa yang memiliki ilmu dan yang mendengarkan ilmu itu sama-sama berada dalam kebaikan. Pada sore hari ini, tema kita adalah metode mengajarkan bahasa Arab kepada peserta didik, yang peserta didiknya itu jenjangnya adalah anak SD. Sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan kita, saya terlebih dahulu ingin menyampaikan sebuah ayat Al-Quran, yang ayat ini kemudian menjadi basis atau basic yang paling fundamental mengapa kita harus mempelajari bahasa Arab. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran Qur'anan Arabiyyan sebagai suatu bacaan yang berbahasa Arab, la'allakum taqilun, agar kalian semua itu berpikir. Mengenai ayat ini kemudian Al-Imam Ibnu Katsir memberikan penjelasan, li'anna lughatal arabi afsahul lughat. Hal demikian itu karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, wa abyanuha wa ausa'uha, bahasa yang paling jelas dan bahasa yang paling luas. Falihada, atas dasar alasan inilah, unzila asyraful kutub, kitab yang paling mulia diturunkan, bi asyrafil lughat, dengan bahasa yang paling mulia, ala asyrafir rusul, kepada utusan yang paling mulia yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab berkata, ta'allamul arabiyyah fa innaha tusabbitul aqla wa tazidu fil muru'ah. Pelajarilah oleh kamu bahasa Arab karena bahasa Arab itu mampu mengukuhkan dan mengokohkan akal, pola berpikir, serta dapat menambah wibawa. Dalam riwayat lain, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian daripada agama kamu. Kemudian dalam kesempatan lain Nabi pula bersabda, ahibbul Arab li salatin, cintailah Arab secara general, dan bahasa Arab termasuk daripada salah satu cakupan hadis ini. Cintailah Arab li salatin, karena tiga hal. Li'anni Arabiyun, karena aku adalah orang Arab, uh, wa wa lughatal Qur'ani Arabiyyun, dan bahasa Al-Qur'an itu adalah bahasanya orang Arab, bahasa Arab, dan bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Sehingga bagi kita, khususnya ini adalah orang-orang muslim, ada suatu keanjuran untuk mempelajari eh, bahasa Arab karena bahasa Arab ini bagian daripada agama kita. Dalam kesempatan lain Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, siapa yang menguasai mendalami ilmu nahu, ihtada ila kullil ulum, maka dia memiliki akses terhadap
berbagai macam keilmuan. Nah, karena Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab dan Nabi Muhammad orang Arab, maka ada anjuran bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Pada kesempatan sore hari ini, objek target daripada peserta didik kita itu disempitkan menjadi hanya sebatas anak SD saja. Di sini saya sudah merumuskan beberapa metode yang sepertinya cocok, untuk anak SD. Karena saya pribadi jujur belum pernah mengajar bahasa Arab tingkat anak SD, Bapak Ibu sekalian. Saya mengajar bahasa Arab tingkat SMP, tingkat aliyah, tingkat mahasiswa, kemudian juga tingkatan umum. Sebelum kita mengajar bahasa Arab kepada anak SD, yang harus kita pastikan itu pertama adalah kita memastikan bahwa anak-anak ini mengenal huruf hijaiyah. Harus bisa membedakan mana sa, mana sa, mana sya, mana so. Bisa membedakan mana za, mana za, mana zo, mana ja. Yang kedua, setelah mereka bisa mengenal huruf hijaiyah, yang kedua mereka bisa membaca huruf hijaiyah berdasarkan harokatnya. Kalau fathah bisa dibunyikan, dhammah mereka bisa membunyikan, kasroh pun mereka bisa membunyikannya. Kalau itu belum dipastikan, dalam makna kita belum yang mengenal huruf hijaiyah, maka yang pertama harus kita ajarkan adalah pengenalan huruf hijaiyah. Karena anak SD ini masih anak-anak, maka menghafal huruf hijaiyah itu bisa menggunakan metode nyanyian ya. Sudah banyak di YouTube kita bisa akses, banyak orang menyampaikan cara menghafal huruf hijaiyah menggunakan lagu. Setelah dua hal tadi terpenuhi, ada beberapa metode yang bisa kita ajarkan kepada anak didik SD kita. Yang pertama adalah metode langsung. Metode langsung ini adalah metode dalam praktiknya, metode di mana kita menunjuk suatu benda secara langsung dan menyebutkan kata bahasa Arabnya. Usahakan benda-benda ini adalah benda-benda yang memang ditangkap oleh indera anak SD kita. Misalkan ada papan tulis, kita bisa menunjuk papan tulis, kemudian kita sebutkan mufradatnya, kosakatanya, ini bahasa Arabnya adalah sabburatun. Kemudian bisa kita tunjuk meja, meja bahasa Arabnya adalah maktabun. Kita bisa tunjuk pintu, bahasa Arabnya adalah babun. Kita bisa tunjuk sekolah, gedung sekolah, bahasa Arabnya adalah madrasatun. Kita bisa tunjuk kelas, bahasa Arabnya adalah faslun. Nah, ini disebutnya metode langsung. Selain itu, variasi daripada metode langsung, biasanya saya sering melihat di pondok-pondok modern untuk memudahkan kita dalam menghafal kosakata, benda itu ditempel mufrodat yang sesuai dengan bendanya. Kayak tadi misalkan kelas, maka dikasih di print tulisan faslun. Bisa ditambah menggunakan vocabulary bahasa Inggrisnya madrasatun atau faslun, school, class. Jadi anak-anak ini kemana-mana dia bisa melihat benda-benda sekaligus dalam benda-benda itu ada mufrodatnya. Yang kedua, untuk kata-kata yang tidak bisa ditunjuk, artinya kata-kata yang berada di luar jangkauan indera anak-anak kita bisa menggunakan metode yang kedua, yaitu metode ucap dengar. Yang pertama tadi metode langsung, yang kedua metode ucap dengar. Metode ucap dengar ini dalam praktiknya pun banyak diadaptasi oleh ma'had-ma'had modern, yaitu seorang guru, seorang pembina mengucapkan suatu kata dalam bahasa Arab dengan repetition, dengan pengulangan minimal sebanyak 3 kali. Misalkan guru itu mengucapkan kata yang tidak ada di kelas mobil misalkan. Maka dia mengucap
sayyarotun, kemudian murid mengikuti sayyarotun. 2 kali sayyarotun, murid mengikuti sayyarotun sampai 3 kali minimal. Minimal 3 kali, bisa 5 kali, bisa 7 kali, sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu baru guru memberikan arti dari kata tersebut. Variasi daripada metode kedua ini bisa kita gabungkan dengan metode game. Misalkan, saya menyebutkan di kelas sebuah kata yang tidak ada di kelas. Misalkan, saya mengucap kata syajarotun. Saya repetition sebanyak 3 kali dan anak-anak mengikuti sebanyak 3 kali. Setelah itu, anak-anak ini disuruh menebak ini kata artinya apa. Tentunya kita memberikan clue dalam bahasa Indonesia. Misalkan syajarotun ini sebuah benda yang bisa menghasilkan buah. Nah, dengan cara game seperti ini, anak menjadi lebih mudah mengingat karena kata tersebut dikaitkan dengan kalimat-kalimat lain. Anak jadi berpikir, ini apa kira-kira? Oh iya, itu pohon, kata anak-anak. Jadi mereka tahu pohon bahasa Arabnya adalah syajarotun. Dan ini saya kira metode kedua itu lumayan bagus kalau divariasikan dengan metode game ya. Yang ketiga ada metode hiwar. Metode hiwar ini adalah metode percakapan, muhadatsah. Ada dialog yang kita susun dan kita sesuaikan untuk anak-anak. Dan kita bagi ke dalam 3 tahapan hiwar ini. Satu, ada tahapan percakapan sehari-hari. Atau kalau dalam bahasa Inggris kita biasa menghafal daily conversation. Ini al-muhadatsa al-yaumiyah, percakapan sehari-hari. Misalkan ketika bertemu teman, apa yang harus kita sampaikan menggunakan bahasa Arab setelah salam. Contoh misalkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kaifa haluka fi hadzal yaum? Inni bi khairin alhamdulillah. Wa kaifa haluka? Fa ana bi khairin alhamdulillah syukran. Wassalamualaikum waalaikum. Tapi terpakai sehari-hari. Yang ini pula, nah ketika guru memasuki kelas, guru bisa menyampaikan hiwar tadi, murid yang menjawab. Atau setiap seminggu sekali atau sebulan sekali ada penampilan hiwar yang dihafal oleh siswa ataupun siswi, maju ke depan, yang terbaik diberikan reward. Itu hiwar untuk sehari-hari. Yang kedua, hiwar atau percakapan untuk tempat-tempat tertentu. Misalkan percakapan yang berkaitan dengan perpustakaan. Di sekolah kan suka ada perpustakaan. Sebelumnya, kita sudah memperkenalkan kepada anak didik bahwa perpustakaan itu bahasa Arabnya adalah maktabatun, al-maktabatu. Dan di perpustakaan sudah ditempel label tulisan al-maktabatu. Sehingga ketika disebut hari ini kita akan belajar hiwar, percakapan yang berkaitan dengan maktabah. Nah, ketika disebut kata maktabah, anak ini sudah tahu bahwa percakapan ini akan mengarah kepada hal-hal yang ada di perpustakaan. Misalkan saja anak ini di set itu di setting di apa namanya di desain mereka ada dalam suatu kondisi mau berangkat ke perpustakaan. Ila aina tadhabu? Kamu mau pergi kemana? Sa'adhabu ilal maktabah. Misalkan, saya mau pergi ke perpustakaan. Di ayyi syai'in tadhabu hunaka? Kamu mau apa berangkat ke sana? Uridu an aqra'al kutub. Saya hendak membaca buku-buku. Selesai segitu aja. Sedikit-sedikit mengajarkan kepada anak didik. Dan bisa kita variasikan juga bukan hanya dengan tempat-tempat yang berada di sekolah, bisa juga tempat-tempat yang berada di luar lingkup sekolah, misalkan di rumah sakit, atau di pasar, atau di masjid, atau di jalan.
Tahapan hiwar yang ketiga adalah hiwar yang berkaitan dengan momen-momen tertentu. Contoh misalkan, momen Maulid Nabi. Kita bikin hiwar, percakapan, fi ayyi syahrin ulidan nabiyyu. Pada bulan apa Nabi dilahirkan? Ulidan nabiyyu fi syahri Rabi'il Awal. Nabi dilahirkan pada bulan Rabi'il Awal. Selesai. Segitu aja Bapak Ibu. Singkat, tapi mereka tuh tahu bahwa ada hiwar yang berkaitan dengan satu peristiwa, satu momen, yang momen tersebut tidak keluar daripada agama mereka. Atau misalkan berkaitan dengan bulan puasa. Kita buat hiwar, fi ayyi syahrin amaronallahu asyama. Pada bulan apa Allah memerintahkan kita untuk berpuasa? Kemudian ada jawabannya, amaronallahu asyama fi syahri Ramadan. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Selesai sampai situ saja. Ya. Jadi ada hiwar satu, hiwar yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Kedua, ada hiwar yang berkaitan dengan apa tadi yang kedua? Momen tertentu. Tempat ya, tempat. Yang ketiga baru hiwar yang berkaitan dengan momen-momen tertentu. Metode yang keempat adalah metode yang sebenarnya paling disuka oleh anak-anak. Yang keempat ini, yaitu metode bernyanyi. Karena anak-anak itu dalam sebuah penelitian adalah masa sebenarnya otak kanannya sangat aktif dibandingkan otak kirinya. Oleh karena itu ada pakar otak kanan di Indonesia namanya Iporek Santosa. Dia bilang bahwa TK itu bukan taman kanak-kanak, tapi taman kanan-kanan. Karena di TK itu kaya sekali berbagai macam metode pembelajaran yang mengaktifkan otak kanan. Nah, di antara ciri khas daripada otak kanan adalah imajinasi dan daya kreasi. Misalkan bernyanyi, bernyanyi termasuk bagian daripada otak kanan. Kita bisa memberikan satu kalimat bahasa Arab yang dihafal dengan cara dinyanyikan. Dan ini yang paling lazim adalah menyanyikan lagu Liyadani biasanya. Liyadani yumna wa yusra. Atau bisa kita menunjuk benda-benda anggota tubuh kita. Tapi kemudian dengan dinyanyikan. Kalau dulu saya menghafal anggota tubuh dinyanyikan dari kepala. Roksun, unukun, katifun, yadun, sodrun, batnun, zohrun, rijlun, wajahun, ainun. Nah, jadi sambil ditunjuk begitu, Pak. Jadi ada metode apa tadi yang pertama metode langsung dikolaborasi dengan metode bernyanyi. Jadi anak-anak disuruh menunjuk langsung benda-benda anggota tubuhnya yang menggunakan bahasa Arab yang itu kemudian dinyanyikan. Ini akan jauh lebih lebih cepat menghafal. Ini kemudian Ustadz masalahnya adalah kita minim, misalkan ya, kita minim nyanyian bahasa Arab yang kita hafal. Nah, sekarang teknologi sudah canggih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan AI, Artificial Intelligence. Bisa menggunakan aplikasi AI yang basisnya adalah menciptakan lagu, menciptakan nada. Kita tinggal input saja kata-kata dalam bahasa Arab. Misalkan ustadun, guru, tolibun, siswa, tolibatun, siswi, madrasatun, sekolah. Kita input ke aplikasi itu, nanti di situ muncul genre musiknya mau apa. Genre senang. Nanti akan dibuatkan oleh AI yang itu kita rekam atau kita download dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Bahkan Bapak Ibu nanti bisa bikin channel pembelajaran bahasa Arab menggunakan metode bernyanyi yang instrumennya ternyata kita dapatkan daripada AI. Ini untuk memvariasikan saja sebenarnya ya Bapak Ibu, untuk bahwa
mudah sekali mengajarkan kata-kata jika dia menggunakan metode bernyanyi. Yang terakhir nomor 5 yang saya rumuskan adalah metode ubudiyah. Metode ubudiyah ini adalah dalam praktiknya kita mengajarkan bahasa Arab kepada anak-anak SD, basisnya adalah ibadah sehari-hari. Dan ini jauh lebih bermanfaat, Pak. Saya pribadi mengajarkan bahasa Arab kepada para pemuda di sini. Yang pemuda ini tidak pernah belajar bahasa Arab sama sekali. Mereka belajar bahasa Arab, basisnya adalah ibadah sehari-hari. Contoh, misalkan contoh. Kita bikin tabel, isinya adalah bagian niat. Niat-niat. Semua niat-niat ibadah kita cantumkan dalam tabel itu. Mulai dari niat wudu, niat sholat 5 waktu, niat sholat sunnah yang dilakukan di sekolah, misalkan sholat duha, sholat qobliyah, kemudian niat puasa, kemudian niat mandi janabah. Segitu aja dulu misalkan. Nah, niat-niat ini setelah itu kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Misalkan niat wudhu, nawaitu, aku berniat. Ini mencakupi semua niat-niat yang lain yang diawali dengan kata nawaitu. Sehingga ketika kita bilang nawaitu, anak-anak ngerti. Artinya saya niat. Nawaitul wudu'a, saya niat wudhu. Nawaitul gusla, saya niat mandi. Nawaitul i'tikafa, saya niat beritikaf. Kata kuncinya di depan tadi, nawaitu, kita artikan saya berniat. Dan semua ibadah-ibadah yang niatnya diawali dengan kata nawaitu, anak sudah ngerti, sudah ngeh. Oh iya, ini artinya saya berniat. Kemudian juga usolli, misalkan sholat. Cukup usollinya saja. Usolli, saya niat sholat, saya sholat. Meliputi semua sholat berarti. Bisa sholat fardu, bisa sholat sunnah. Setelah anak ini menguasai arti daripada niat-niat, naik tahapannya. Kita mulai mengartikan bacaan dalam ibadah sehari-hari. Contoh misalkan dalam sholat, apa arti daripada iftitah? Iftitah dahulu, iftitah artinya pembuka. Kemudian kita bikinkan tabel terjemah daripada doa iftitah. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro. Di samping anak menghafal bacaan sholat, ya fikih sholatnya dia menguasai, sekaligus kita bisa mengajarkan bahasa Arab kepada anak yang ini terulang, berulang-ulang, Pak. Bayangkan Bapak Ibu sekalian betapa besar pahalanya kita mengajarkan bahasa Arab, basisnya adalah ibadah. Karena pemahaman akan apa yang dibaca di dalam sholat itu bisa menghadirkan kekhusyuan. Mungkin saat ini anak-anak belum bisa khusyuk. Tapi kalau itu dia hafal sampai dia dewasa dan hadir makna itu ketika dia sudah dewasa, ini kita nggak bisa menghitung berapa besar jumlah pahala yang bisa kita dapatkan. Kemudian pula anak SD ini ketika menghafalkan niat mandi, mandi janabah, nawaitul ghusla lirafil hadatsil akbari, kita terjemahkan tuh artinya. Sekaligus mempersiapkan mereka ketika mereka nanti memasuki usia balik, Pak. Jadi ketika mereka masuk usia balik, mereka sudah hafal niat daripada mandi janabahnya dan mereka hafal daripada arti niat janabah tersebut. Semuanya bisa divariasikan. Kita bisa memasukkan kalimah-kalimah thayyibah. Astagfirullahalazim artinya apa? Subhanallah artinya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un artinya apa? La haula wa la quwata illa billah artinya apa? Dan berbagai macam zikir-zikir atau kalimah thayyibah yang dilantunkan sehari-hari. Ini bagi saya dari semua metode-metode yang paling saya jagokan gitu misalkan ya, adalah metode ubudiyah ini, Pak. Jadi mereka akan terpakai dalam kehidupannya sehari-hari. Selain itu mereka akan gugur kewajibannya dan pahalanya kepada kita itu akan selalu mengalir selama bacaan itu dibaca dan makna itu hadir dalam hati mereka. Selama itu pula saldo pahala kita terisi secara otomatis. Baik, saya ulang dahulu 5 metode
kita mengajarkan bahasa Arab kepada anak didik, yaitu anak-anak SD. Satu, metode langsung. Kedua, metode ucap dengar. Ketiga, metode hiwar, metode percakapan. Keempat, metode bernyanyi. Dan yang kelima, metode ubudiyah. Ini saja mungkin para hadirin bisa kita kembangkan dalam sesi tanya jawab. Nanti kami persilakan kepada moderator untuk melanjutkan sesi berikutnya. Terima kasih. Jadi, insya Allah, jazakallah. Harus kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Halo, Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar? Dengar. Iya, mohon maaf nih kalau misalkan di luar berisik ya. Jadi saya Nur Aisyah. Lebih mudah mana mengajarkan dengan metode kayak per kosakata atau per huruf hijaiyah dari yang Pak Ustaz sampaikan tadi. Terima kasih, Pak Ustaz. Lebih mudah mana mengajarkan metode perkosakata atau metode huruf hijaiyah? Kosakata itu kan lahir daripada untayan huruf hijaiyah. Dalam bahasa Arab, kata itu, dalam bahasa Arab, kata disebutnya kalimatun. Kalau kalimat, bahasa kita, bahasa Arabnya adalah jumlatun. Nah, kata atau kalimatun itu adalah untayan daripada huruf-huruf hijaiyah. Baiknya, anak ini harus mengenal terlebih dahulu huruf hijaiyah. Sebab, bila kita berikan kosakata dan anak salah menangkap bunyi kata tersebut, ini dampaknya akan mempengaruhi arti. Bahasa Arab begitu, salah huruf beda arti, salah titik beda arti. Misalkan, guru menyebutkan kata syadid. Anak mendengarnya kata sadid. Beda itu. Ada syadid, ada sadid. Nah ini anak yang belum belajar huruf hijaiyah akan menganggap bunyi tadi itu sama saja. Syadid dengan sadid. Padahal artinya berbeda. Syadid dengan huruf sya, sin besar artinya keras. Kalau sadid dengan huruf sin kecil, sin, sa, artinya lembut. Beda huruf tuh. Tapi bunyinya hampir-hampir mirip. Bagi saya pribadi, anak ini basicnya bagusnya dia menguasai huruf hijaiyah. Setelah dia tahu huruf hijaiyah, baru kita bisa memberikan kosakata kepada anak-anak. Khawatirnya begitu, Ibu. Ada kata yang ternyata mirip, kemudian artinya berbeda. Itu mungkin, dan saya rasa mudah kok mengajarkan huruf hijaiyah, apalagi dengan metode nyanyian. Di sini banyak anak-anak yang sehari 2 hari itu bisa hafal huruf hijaiyah menggunakan metode nyanyian. Terima kasih. Silakan. Ya, baik, syukran Pak Ustaz. Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Eh, apakah suara saya terdengar nih? Ya, jelas. Ya, Ustaz, saya mau bertanya. Kan belajar hijaiyah itu kan sama aja kayak belajar iqra ya, Ustaz. Gimana kalau misalkan kasusnya kayak ada anak-anak yang emang susah banget belajar iqra, Ustaz, sampai nangis gitu. Kayak yang di video TikTok tuh, yang lucu-lucu tuh. Kan sampai nangis tuh dia. Itu gimana, Pak Ustaz, solusinya? Ya, namanya proses ya. Proses pembelajaran kan begitu memang. Memang proses menempa anak-anak itu nggak mudah, Bapak Ibu sekalian. Ada yang mudah, ada yang banyak tantangannya. Tapi sekali lagi saya ulangi bahwa basicnya memang anak-anak ini harus mengetahui huruf-huruf hijaiyah. Basicnya itu. Setelah dia mengetahui huruf hijaiyah, itu akan mudah ketika mereka membaca suatu kata dalam ikro tadi misalkan.
itu mereka mudah membedakan ini apa, itu apa. Terkadang mereka kebalik-balik, tadi ada za, ada zo, ada ja, dajajatun dibaca dazazatun, baidotun dibaca baizotun, kebalik karena mereka belum menguasai huruf hijaiyah secara baik dan benar. Setelah itu baru nanti ke depannya akan lebih mudah bagi mereka untuk mengenal kata. Dan ini lahan ya, tajwid pun demikian. Tajwid pun memelihara lisan daripada kesalahan, lahan daripada kesalahan, karena targetnya adalah agar tidak merubah suatu kata dalam bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu bahasa yang sangat-sangat sensitif, beda titik, beda arti. Saya sering mengucapkan atau memberikan contoh rohim dengan rojim. Rohimun, rojimun. Itu perbedaannya hanya dengan satu titik saja, tapi memberikan arti yang berbeda. Rohimun artinya maha pengasih, rojimun artinya yang terlaknat, yang terkutuk. Padahal bedanya hanya satu titik saja. Kemudian dalam Al-Quran misalkan iyaka dengan iyaka. Ada yang menggunakan tasydid, ada yang tidak menggunakan tasydid. Artinya berbeda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in artinya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kita baca tanpa menggunakan tasydid misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in artinya melenceng jauh. Artinya berubah. Maknanya berubah menjadi kepada matahari kami menyembah dan kepada matahari kami meminta pertolongan. Begitu. Jadi basisnya anak ini kenal huruf hijaiyah. Setelah kenal huruf hijaiyah, mereka bisa membaca huruf hijaiyah berdasarkan harokat-harokat yang berbeda. Fathah seperti apa dibunyikan, doma seperti apa, kasroh seperti apa. Selebihnya bisa baru masuk ke panjang pendek ataupun tasydid tadi. Itu mungkin jawaban dari saya. Ya, silakan. Lalu Ustadz, ini ada pertanyaan di kolom chat. Anda bacakan Ustadz. Ustadz mau bertanya bagaimana menanamkan anak-anak itu mengerti bahwa belajar bahasa Arab itu penting. Karena saya pernah menemui anak yang memang tidak mau belajar bahasa Arab. Karena mereka bilang itu kan bahasa asing, ngapain kita belajar bahasa asing. Kalau gitu gimana ya Ustadz solusinya? Ada satu kesensitifan yang sebenarnya digaungkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Arab, Ibu. Iya, jadi nah kita tahulah ya, ada orang yang menggaungkan kalimat ini karena tidak suka dengan Arab. Misalkan kita tidak boleh ke Arab-Araban. Begitu misalkan ya, kita tidak boleh ke Arab-Araban karena kita orang Indonesia. Kita punya bahasanya sendiri. Kita sudah diikat dengan sumpah pemuda. Kita sudah diikat dengan sumpah ini segala macam. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Tapi kemudian kita tidak mempermasalahkan ketika anak-anak ini belajar bahasa Inggris. Jadi nggak masalah. Ketika anak-anak ini belajar bahasa Korea, ketika anak-anak ini belajar bahasa Jepang, ketika diajarkan bahasa Arab, muncul kalimat tadi, itu kan bahasa asing. Jadi emang ada akar masalahnya, Ibu. Ada akar masalahnya. Jadi ada orang yang memang nggak suka ke Arab-Araban, kemudian disebut seperti tadi. Padahal hampir kebanyakan bahasa Indonesia itu menyerap daripada bahasa Arab. Sebagai contoh, bisa tidak bangsa Indonesia menetapkan hari menggunakan bahasa asli Indonesia? Karena sampai saat ini, kita menggunakan nama-nama hari itu diserap daripada bahasa Arab. Senin, Isnain, Selasa, Sulasa, Rabu, Arbi'a, Kamis, Khamis, Jumat, Jumu'at, Sabtu, Sabt,
Yang berbeda hanya minggu. Dahulu orang-orang tua kita menyebut minggu itu ahad. Belum kenal kata minggu. Minggu itu kan gomingos, bahasa Yunani kalau tidak salah. Artinya adalah hari menuju Tuhan. Dan disebut minggu karena mereka memang beribadah kepada Tuhannya pada hari minggu itu. Dan anak-anak kita tidak mempermasalahkan istilah itu. Padahal bukan tradisi kita. Apalagi misalkan kursi, kursiyun itu bahasa Arab. Terus musyawarah, musyawarot bahasa Arab. Rakyat, rakyat ra'iyah bahasa Arab. Jadi banyak dalam bahasa Indonesia yang ternyata diserap daripada bahasa Arab. Nah, kita perlu memberikan pemahaman seperti itu Bapak Ibu sekalian bahwa kita mempelajari bahasa Arab itu bukan kita melupakan bahasa Indonesia atau mengesampingkan bahasa Indonesia. Tapi baik sekali jika seorang muslim belajar bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah bagian daripada agama. Ibadah kita menggunakan bahasa Arab. Kita tidak bisa khusyuk beribadah kalau kita tidak memahami bahasa Arab. Jadi yang perlu kita lakukan nanti kepada anak didik adalah kita memberikan pemahaman kepada mereka bahwa belajar bahasa Arab itu adalah bagian daripada agama Islam yang nanti ke depannya memudahkan kita dalam beribadah sehari-hari. Bahkan harapan besarnya anak ini jika melanjutkan studinya fokus kepada agama, bahasa Arab itu menjadi kunci pembuka bagi ilmu-ilmu yang lain. Itu mungkin jawaban dari kami, Ibu. Baik Ustadz, masih ada satu lagi. Ustadz mau bertanya, lebih baik menghafal Quran terlebih dahulu atau belajar bahasa Arab terlebih dahulu? Lebih baik menghafal Quran terlebih dahulu atau belajar bahasa Arab terlebih dahulu. Jika sudah kenal huruf hijaiyah, sudah bisa membacanya, sudah bisa membedakan huruf-hurufnya, ada kesempatan menghafal Quran, lebih baik menghafal Quran. Menghafal Quran saja. Karena memang ada tahapan-tahapannya. Misalkan anak SD itu setelah dia tahu bagaimana cara membaca bahasa Arab, lebih dianjurkan untuk menghafal Al-Quran. Dia menghafal saja dulu. Kalau ada kesempatan untuk menghafal Al-Quran. Nanti ketika SMP baru diajarkan tata cara berbahasa Arab. SMA dia sudah mulai itu bisa menggunakan segala macam kemampuan ilmu alatnya, ilmu nahwu, ilmu sorofnya dalam menggali ilmu-ilmu dalam Al-Quran yang sudah dihafalkan. Kalau dia punya kesempatan menghafal Al-Quran, lebih baik dia menghafal Al-Quran. Setelahnya baru dia belajar bahasa Arab. Itu dari kami. Ustadz, izin bertanya. Ya. Di Indonesia ini kan beberapa waktu yang lalu muncul gerakan-gerakan anti Arab dan cinta tanah air. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana agar tetap berpegang teguh dalam mempelajari bahasa Arab. Ya, itu tadi yang tadi saya sampaikan bahwa memang ada beberapa orang ya, beberapa orang dan orangnya juga bukan orang sembarangan, orang-orang pintar lah. Berusaha menjauhkan kita daripada bahasa Arab. Bahkan ada yang menyampaikan tidak perlu belajar kitab kuning. Untuk apa kita belajar kitab kuning kalau kita bisa mengambil ilmu langsung dari Al-Quran dan hadis misalkan. Padahal Al-Quran dan hadis juga berbahasa Arab. Tidak bisa kita pahami kecuali kita memiliki kemampuan menerjemahkan itu. Ya, tapi kan sudah ada buku terjemah. Ya, itu orang menerjemahkan juga karena dia punya kemampuan berbahasa Arab. Jadi memang ada satu upaya sebenarnya kita ini digiring untuk meninggalkan agama kita dengan hal-hal yang dasar. Seperti tadi kita dijauhkan daripada sesuatu yang ke Arab-Araban.
Itu bahasa Arab ke Arab-Araban. Ini tradisi Arab, itu tradisi Arab. Dan anak-anak kita tidak dipermasalahkan ketika mereka mengambil tradisi dari negara-negara lain. Ketika dia belajar bahasa Arab, dicela. Tetapi ketika dia nonton drama Korea, kemudian termotivasi untuk berbahasa Korea gitu kan, banyak seperti itu. Dan itu nggak dipermasalahin. Sehari-hari tercampur bahasa Indonesianya dengan tercampur bahasa Inggris, itu nggak dipermasalahin. Tercampur dengan bahasa Jepang misalkan ya, untuk eh, apa bahasa sekarang tuh wibu, anak-anak wibu tuh suka ngomong-ngomong bahasa Jepang, itu nggak dipermasalahin. Tapi ketika anak ini belajar bahasa Arab, langsung dihukum. Itu jangan ke Arab-Araban, kita bangsa Indonesia, kita punya bahasa sendiri. Terus bagaimana sikap kita terhadap bahasa-bahasa asing lain? Kok tidak diperlakukan sama? Berarti memang ada upaya dari pihak tertentu yang menjauhkan umat Islam, sedangkan umat Islam itu mayoritas. Kita tidak berbicara sara ya, tapi memang faktanya mayoritas Indonesia adalah umat Islam, kaum muslimin, dan mereka dijauhkan dari agama ini melalui hal yang paling mendasar, yaitu dari bahasa Arab. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita terus mempromosikan betapa mulianya bahasa Arab ini. Bahkan ada ulama Sayyid Alwi Al-Maliki itu mengucapkan, kalau kita mengucapkan kata dalam bahasa Arab dan kita niatkan kata itu memang pernah disampaikan oleh Nabi, itu terhitung sunnah, kata beliau. Misalkan saya bilang anak, Nabi juga pernah ngucapin kata anak. Anak, saya artinya. Dan kita niatin ketika saya baca anak, saya bilang anak, saya mengucapkan kata yang juga pernah diucapkan oleh Nabi. Itu terhitung sunnah, kata Said Alwi Al-Maliki. Nah ini ya, kita harus gencar mempromosikan bahasa Arab. Bukan kita tidak suka dengan bahasa Indonesia, bukan kita tidak bangga. Kita bangga, sehari-hari juga kita berbicara bahasa Indonesia. Kita pun belajar bahasa Indonesia. Tapi bahasa Arab ini adalah bagian daripada agama kita, dan setiap pemeluk agama diberikan hak mempelajari agamanya masing-masing. Begitu kurang lebih, Ibu, jawaban dari kami. Baik, syukron Ustaz. Baik, masih ada yang mau bertanya? Mungkin tidak ada lagi, Ustaz. Itulah kami tutup kajian pada kali ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kepada majelis, subhanakallahumma rabbana la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kami sebagai MC memohon maaf atas segala kekurangan. Syukron jazakumullah khair Ustaz wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ustaz.